Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat kelak, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Seorang muslim hendaknya perhatian terhadap hatinya. Dengan bersihnya hati, dengan selamatnya hati, dia akan selamat pada hari kebangkitan kelak. Berusaha menemui Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Maka segala penyakit-penyakit hati hendaknya dia bersihkan, dan ini perlu perjuangan sampai akhir hayatnya. Di antara penyakit hati yang berbahaya yang sering tidak disadari oleh seorang muslim adalah penyakit ujub. Bahkan sebagian ulama mengatakan ujub lebih tidak disadari daripada riya. Kalau riya kita masih bisa menyadari, saya sedang mencari pujian manusia, saya sedang mencari sanjungan manusia. Namun ujub terkadang singgah di hati seorang tanpa dia sadari. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Thalathu muhlikat," 3 perkara yang binasakan. Di antaranya Rasulullah SAW sebutkan wa ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu ujubnya seorang terhadap dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam takunu tuznibun la khasyitu alaikum akbar min dzalik al-ujub wal-ujub." Kalau kalian tidak berdosa, kalian selalu beramal saleh, tidak ada dosa sama sekali, maka aku lebih khawatir tentang sesuatu yang lebih besar daripada itu, daripada dosa, yaitu ujub dan ujub. Sampai Nabi SAW mengulangi berulang-ulang 2 kali ujub dan ujub. Kenapa? Karena ketika seorang tidak terjerumus dalam dosa, dia melakukan amal saleh, dia mudah terkena dengan penyakit ujub. Karenanya Ibnu Mubarak rahimahullah pernah berkata, "La a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub." Aku tidak mengetahui perkara yang paling buruk yang ada pada orang-orang yang rajin salat seperti penyakit ujub. Apakah ujub itu? Yang ditahdzir, diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujub, ada ungkapan-ungkapan para ulama tentang ujub, di antaranya seperti mereka berkata al-ujub adalah al-ihsas bitamayyuz, yaitu seorang merasa dia berbeda daripada yang lainnya. Berbeda dengan yang lainnya sehingga dia merasa bangga dengan dirinya, maka itulah ujub. Ibnu Mubarak berkata, ujub adalah annaka tara anna indaka syai'an laisa 'inda ghairik. Maknanya sama, ujub adalah engkau melihat pada dirimu ada suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya sehingga membuat engkau bangga dengan dirimu. Dan definisi yang terbaik adalah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Katsiran ma yakrinun nas bainar riya wal ujub." Sering manusia itu menggabungkan antara 2 dosa, yaitu riya dan ujub. Farriya'u min babi al-isyrak bil khalq. Adapun riya adalah terkait dengan syirik dalam tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Maksudnya seorang beribadah kepada Allah, mencari pujian Allah dan mencari pujian manusia, sehingga dia mensekutukan antara Allah dengan orang yang dia cari pujiannya tersebut. Wal ujub, adapun ujub min babi al-isyrak, isyrakul khaliq bin nafs. Adapun al-ujub adalah mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketika dia memiliki kelebihan, ketika dia berhasil, dia merasa punya andil dalam keberhasilan tersebut. Dia lupa bahwasanya seluruh keberhasilannya, seluruh kelebihannya, semuanya adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berjuang, betapa banyak orang yang berusaha melakukan sebab namun tidak mencapai apa yang dia capai, sementara dia menyangka dia berhasil karena dirinya. Ketika itu dia telah mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia telah mensekutukan Allah bukan dengan orang lain, tapi dengan dirinya sendiri ketika dia merasa keberhasilannya adalah kerjasama antara Allah Subhanahu wa taala dengan usahanya sendiri. Itulah ujub. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Al-Farra'i lam yuhaqqiq qaulahu ta'ala." Adapun orang yang riya, maka dia tidak mewujudkan firman Allah, "Iyyaka na'bud." Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Buktinya dia hanya kepada Engkau lah kami beribadah.
buktinya dia masih mencari pujian manusia. Ya. Wal mu'jab bi nafsihi, adapun orang yang ujub dengan dirinya, lam yuhaqqiq qaulahu ta'ala, dia tidak mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Siapa yang mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan selamat dari riya dan akan selamat dari ujub. Dia tahu iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkau lah kami pertolongan. Hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tidak ada keberhasilan apapun yang kami rasakan kecuali karena pertolongan-Mu ya Rabb. Itulah seorang yang bersih hatinya dari penyakit ujub. Ujub adalah penyakit yang berbahaya. Pertama, di antara bahaya-bahaya yang merupakan konsekuensi daripada ujub. Yang pertama, dia termasuk syirik kecil. Karena dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Dan ujub akan menghapuskan amal saleh. Fal ujuba fahdharhu, innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil aribi. Hati-hatilah dengan ujub. Sungguhnya ujub itu akan membawa amal pelakunya terbuang dalam aliran banjir yang deras. Tidak ada nilainya. Seorang ujub pahalanya akan gugur. Sebagaimana riya menggugurkan amalan, ujub pun demikian. Yang kedua, ujub bisa mengantarkan seorang kepada gurur. Apa bedanya gurur dengan ujub? Kalau ujub memang dia punya sesuatu yang dia banggakan, itu namanya ujub. Adapun gurur karena dia terbiasa bangga dengan dirinya sampai pada suatu saat dia merasa bangga dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Dia merasa dia lebih hebat dari orang lain, padahal tidak. Sehingga ujub mengantarkan kepada gurur, terpedaya. Dia menyangka dirinya hebat, padahal masih banyak yang lebih hebat daripada dia. Dia merasa dirinya spesial, ternyata yang seperti dia banyak. Sehingga dia tertimpa penyakit gurur. Yang lebih berbahaya daripada ini, ujub mengantarkan kepada sombong. Ujub bukan sombong, tapi ujub mengantarkan kepada kesombongan, yaitu merendahkan orang lain. Ketika seorang merasa dirinya hebat, merasa dirinya wow, merasa dirinya punya kelebihan, maka akhirnya dia ghamtun nas, merendahkan orang lain, merendahkan orang lain, tidak menghargai hasil karya orang lain, tidak menghargai apapun yang dikerjakan orang lain, merasa rendah dan merasa hina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibr ghamtun nas. Adapun kesombongan yaitu adalah merendahkan, meremehkan orang lain. Dan kita tahu bahaya sombong. La yadkhul jannata man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sekecil zarrah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, kita berusaha mengenali kita ini ujub atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tadi, ujub lebih sulit deteksi daripada riya. Riya kita masih bisa deteksi, saya sedang riya, saya mencari pujian manusia. Tapi kalau ujub, terkadang kita tidak deteksi. Ternyata kita ujub. Ada ciri-ciri orang yang ujub yang mungkin terdapat pada diri kita. Kalau terdapat pada diri kita, maka segera kita perbaiki diri. Sungguh, ujub adalah penyakit berbahaya. Sebagaimana kita lari dari penyakit riya, kita juga waspada dari penyakit ujub. Di antara ciri-ciri orang terkena ujub, sebenarnya mengatakan yaitu i'dhamul amal. Dia merasa amalnya hebat. Saya lakukan amal luar biasa. Dia bangga dengan amal, dia merasa hebat amalnya. Ya. Dan ini salah satu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamnun tastakfir." Kata Hasan al-Basri, yaitu jangan kau merasa berjasa dengan amal solehmu sehingga kau merasa amal solehmu itu besar. Seorang apapun amal yang dia lakukan, sebesar apapun yang dia kerjakan, seletih apapun, sebanyak apapun uang yang dia keluarkan, jangan merasa besar. Sungguh amalnya itu tidak tahu diterima atau tidak. Dia tidak tahu. Maka jangan pernah merasa apa yang sudah kita lakukan adalah suatu yang besar. Di antara tanda-tanda orang ujub, yaitu dia merasa apa yang dilakukan adalah suatu yang hebat, yang luar biasa. Itu tanda-tanda orang yang ujub. Di antara tanda-tanda orang yang ujub adalah suka nyinyir orang lain. Kerjanya nyinyir orang lain. Kenapa? Dia merasa dirinya hebat. Tidaklah seorang nyinyir, menghina, merendahkan orang lain kecuali dia merasa dirinya hebat. Oleh karenanya benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum." Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kata para ahli tafsir, kenapa yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek? Karena yang mengejek biasanya sombong.
Biasanya ujub. Biasanya merasa hebat. Tidaklah keluar ejekan, nyinyiran, sindiran kecuali karena dia merasa dirinya hebat. Di antara ciri-ciri orang yang ujub tadi tidak menghargai kerjaan orang lain, tidak menghargai dakwah orang lain, tidak menghargai usaha orang lain, selalu merendahkan. Apa sih dia? Apa yang sudah dilakukan? Bisa apa sih? Apa yang bisa diajarkan? Itu contoh orang-orang yang ujub. Di antara ciri orang yang ujub selalu memuji dirinya. Saya yang ini, saya yang telah ini, saya yang telah ini, saya yang telah anu. Dia memuji dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Dia memuji dirinya secara langsung ataupun tidak langsung. Sayalah yang membuka dakwah di sana. Sayalah yang perintis di sana. Sayalah dan sayalah. Selalu dia mengungkapkan. Itu ciri-ciri orang yang ujub. Jika Anda terkena penyakit tersebut, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang yang ujub, tidak mau menerima nasihat. Kenapa tidak mau menerima nasihat? Karena dia merasa dirinya hebat. Kita diskusi, enggak mau dia terima nasihat. Enggak mau, kita sampaikan enggak, enggak mau. Kekeh dalam kebatilannya. Kenapa dia ujub dengan idenya, ujub dengan pikirannya, ujub dengan amalnya, ujub dengan salatnya, ujub dengan dakwahnya, ujub dengan buku yang dia tulis. Dia tidak mau dinasihati. Itu ciri orang yang ujub. Wal iyadzu billah. Oleh karenanya jika ada ciri-ciri tersebut, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Wabil Shayyib. Dia mengatakan ada orang masuk surga karena dosa dan orang masuk neraka karena amal saleh. Kok bisa dia masuk surga karena dia berdosa sehingga dia selalu ingat akan dosanya tersebut. Dia bertobat, dia merasa dirinya rendah. Dia melihat orang terjerumus dalam kesalahan, dia tahu saya juga dulu seperti itu. Kemudian dia selalu kalau ingat dosa-dosanya dia menangis. Dia tidak pernah merasa bangga dengan dirinya. Dia pernah terjerumus dalam kehinaan. Sehingga hal tersebut selalu berhadir dalam hatinya. Sehingga dia pun masuk surga karena banyak ibadah yang dia lakukan. Di antaranya ibadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya amal soleh bisa membuat seorang masuk neraka, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kenapa dia ujub dengan amalnya? Ujub dengan dirinya. Ujub dengan dirinya, ya. Maka seorang waspada jangan sampai dia menjadi orang yang ujub. Di antara obat agar kita bisa tidak ujub, lihatlah bagaimana dengan amal para salafus saleh dahulu. Apa yang kita lakukan enggak ada apa-apanya. Kita ini apa yang sudah kita lakukan? Apa kelebihan kita? Enggak ada kelebihan kita. Lihat bagaimana perjalanan hidup Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah. Lihat perjalanan para sahabat. Kita ini enggak ada apa-apanya. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita banggakan? Semakin kita sering baca perjalanan hidup para salafus saleh, kita ngerti kita ini tidak ada apa-apanya. Kemudian kita harus ingat bahwasanya semua yang ada pada kita hanya titipan dari Allah. Allah berikan kelebihan pada kita untuk kita syukuri, bukan untuk kita banggakan, apalagi kita sombongkan. Demikian, ma'asyiral muslimin, semoga yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdhil hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.